Innal habibal mustafa. Juga terjaganya ideologi keyakinan, hifdzuddin. Apa yang kita yakini, apa yang kita ugemi terjaga, maka dijaga dengan aturan agama. Di samping ada hifdzun nasl, terjaga keturunan. Buktinya agama ngatur senajan seneng karo seneng ya naturane baik, kudu ditembung, kudu diwaleni, kudu diijab supaya keturunan terjaga. Orang barang lahir pesan bapaknya siapa, itu sing kupingnya kayak mirip Bagul misalkan, repot banget kayak gitu kan. Supaya kia anaknya Pak Sito niki putrane Pak Sanudin niki putrane Pak itu genah, maka agama mengatur. Itu hifdzun nasl contohnya. Lajeng hifdzul mal, supaya terjaga harta benda kita. Mulanya ada larangan mencuri, ada larangan merampok, ada hukum bagi yang bla 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 niku berarti terjaganya harta milik kita. Nah, saya kembali yang utama adalah hifdzun nafs, bagaimana agar keselamatan terjaga. Maka perlu dipahami bahwa kemanusiaan itu lebih diutamakan daripada keberagamaan. Lebih diunggulnya keselamatan manusia daripada ritual-ritual ibadah. Itu sebenarnya senajan kaji wajib ya misalnya, tapi ya lamona aman dedalane. Duitnya pirang-pirang, niatnya mantep, tapi agak begal dalan. Ya orang sudah wajib. Orang kan saja, lah nyata mantep Gus Dolo ya banget. Ternyata fikirnya begitu, agama kita nggak begitu. Nah, termasuk sing kasus niki Jumatan dening bisa-bisane pemerintah sing didukung neng kiai utawa pemerintah rembugane karo para kiai, kok dening akhirnya mutusna dadi Jumatan dadi ora wajib. Lagi kalimatnya kudu dening ini mereka pada paham. Edaran pemerintah niku dudu nglarang Jumatan. Kudu Jumatan. Sing dilarang niku kegiatan sing mengumpulkan massa. Apa baik sing kira-kira di ngono pada kumpul, kuwi berarti kategori sing dilarang. Sebab membahayakan. Ya dengan kalimatnya jadi malah kita polisi pada patroli larang wong Jumahan, kan salah kalimat gue. Ya, mongko pemahamannya wong bisa jadi akhirnya pemerintah rezim kafir, rezim asing dan sebagainya pandang urusan itu. Jadi sing ngoroli, kegiatan-kegiatan sing ngono ki wong pada ngumpul. Sebab nek wong pada ngumpul, resiko penularan itu orang dicegah. Angel daraih lah. Di samping teori para dokter sing ora paham ya kudu percaya, fakta. Iki kejadian sing nang Malaysia sing paling heboh niki pengajian dari organisasi Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh niku saking India asale sing cokap nang gawe di pantai terus masjid kae. Niku kan gerakan internasional. Teng Malaysia niku ada kegiatan oleh mereka Jamaah Tabligh sing dihadiri oleh puluhan ribu. Waktu pas izin pengajian niku corona urung pada geger kayak piye. Jadi kan polis di Raja Malaysia kan bingung. Arab melarang, masa pengajian dilarang? Malaysia kan anu kayak Indonesia, bukan negara Islam, tapi kan Islam kan kuat banget. Sebab corona urung pada geger, ingin langsung polis di Raja langsung mengatakan tidak berikan izin. Oh, urusannya panjang. Demo, ya, pemerintah kafir bisa melaksanakan. Arab dibebaskan aja, jadi mereka yang khawatir. Dan di tengah-tengah galau penentu kebijakan niku diminta izin kalau kayak niku, dan kiai ini kan ngendi. Nah justru ketika sedang lagi ada kekhawatiran banyak musibah, kita harus mendekat pada Allah. Kan justru kita banyak beribadah, kita berzikir bersama, kita beribadah agar musibahnya diangkat oleh Allah, agar coba. Jadi gampangannya kan niku kan omongan niku kan kayak soleh temen. Ya dominan udah kena musibah kaya apa? Kudu pada jumalan sing kayang mari sing kayang ana kan iki bahasa niku. Akhirnya kan enggak berdaya. Diizinkanlah kegiatan massa itu, kegiatan yang melibatkan massa besar itu, dan akhirnya terbukti. Tes kejadian niku ora siji loro tapi ratusan bahkan mendekati ribuan sing pada terpapar soalnya. Kemudian jadi berdasarkan kajian apapun intinya kegiatan-kegiatan sing ngumpul wong akeh niku dilarang. Nah, berarti apa? Ya apa bae. Takon sing kan seneng napa orden tunggal lagi lan orden ora siki. Sebab orden kan berarti sing dalam orden apa lurah. Tapi anggar orden dewek yang ngono. Aja apa ngumpul. Ora dilarang. Tanya Pak, enggak ada larangan orden itu enggak ada. Tapi kenapa dilarang? Karena kegiatan misal orden itu mengumpulkan orang.
Resikonya bukan pada suara organnya, bukan pada suara biduannya, bukan suara penyanyinya, tapi apa? Orang kumpulnya itu. Apapun. Nah, termasuk mohon maaf bentuk-bentuk ibadah. Lah kadang-kadang mereka macam nang WA utawa ngomong lho, jumohon tuh delorong, wis delorong, gereja ora delorong, Hindu ora delorong. Lah yo mereka wong Kristen yo ora domongi gereja tuh ya. Dan mereka sing krungoni betul mereka wertane babagan Jumatan, yo mereka wong Islam. Saya ketua FKUB, Pak, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sekretaris saya Mas Altino Katolik. Ya sing betul mari Kongres Katolik yang dilarang ya kebaktian Minggu pagi. Karena ya orang urusan jemuahan itu loh. Ya benar pada bae wong Katolik ya ini pemerintah sekarang gimana ya kebakian kok dilarang sing bodoh saya sing awam-awamnya Pak sami mawon. Jadi salah dengan asli bahwa sing jemu-jemu orang kan jadi gereja orang. Sami mau gereja pun kegiatan-kegiatan peribadatan atau kebaktian misa dan sebagainya sing teng mriku niku wong akeh ya saat ini di stop sementara. Wong takon maning, lho sing mesti dilarang, cuma dilarang dening pasar dan sebagainya sampai fatwa MUI disalahkan. Kadang-kadang anak sing mudu-mudu gede pisan barang yo nang YouTube boleh ngendi apa yo jen. Ning ngene dundang ini langdam plopiung. Ya wong kiai bener kayak iku nyung sing mondok ora pat ya ngaji magrib bebas bisa ana sing ngono. Apa mangin sing gede-gede kan tok mangin bisa menyampaikan seperti itu bahwa kenapa pemerintah melarang Jumatan sementara mal tetap dibuka, pasar diperbolehkan, apa tempat diskotik diperbolehkan. Ya kayak gitu Pak, cara pengen hukumnya. Kalau nyetir nih saking Kiai Afif Muhajir sing merumuskan aturan itu. Ketika mohon maaf kalau sedikit dari PBNU bagian dari MUI yang difokuskan nang pembahasan itu sing dibahas ki babagan Jumatan. Sementara dene orang anak kalimat sing melarang diskotik, padahal Jumatan wong kumpul ibadah, diskotik wong kumpul maksiat. Sebut saja begitulah saya bilang ini. Ini sing dilarang wong ibadah, masa dilarang. Jawabannya sederhana. Sing jeneng wong kumpul-kumpul kudu bojone jogedan bari beler. Anak corona kenapa enggak dilarang? Sebab barang kaya gue dilarang sedurunge anak. Maksud cara agama gue yang ngapain diharamkan sekarang? Sedurung wong pada makan jadi wis haram dan hafal. Jadi nggak perlu sekarang MUI kok mengharamkan diskotik. Diskotik harus sekarang nanti kamu. Orang perlu gara-gara corona terus diskotik tutup ya nggak apa-apa. Dene kok makan beta harus pada jadi ngerti. Gitu. Jadi kenapa diskotik nggak masuk di pasal-pasal MUI sing dilarang wong Jumatan wong jogetan diskotik dilarang. Yang kita kan kurungan biasa ora iso. Jadi orang perlu dilarang seperti itu. Langgar pasar iki sing jeneng nang masalah kias kena kias min babil aula. Duh kendaraan yang pati urip waktu mondok. Jangan. Salah kalian bener apa? Kias daripada gitu. Kias daripada utawa kias lebih utama utawa kias apa maning mungkin? Apa maning itu tepatnya. Kias sing bahasane apa maning? Angger kumpul-kumpul sing ibadah baik age ora kena apa maning kumpul-kumpul sing sifatnya mubah utawa sing sifatnya maksiat. Iki jenenge anak kias aulawi, nek kali bener kowe apa maning iki lah. Kowe taune apa maning. Jadi ora usah disebutna, wis kudune dipahami. Contohnya ketika maca Quran, golek dibukake nganti surat Qurane endi ana ayat sing kelarang ngomong nglakoni zina ke orang anak. Sebab nang Quran pe ayate mung wala taqrabus zina, aja merek-merek zina. Dan ini wonten guru PAI, guru agama, pakai sakya sarjana pendidikan agama. Apa? Dan ngono ayat iki pun aja merek-merek. Kowe kan ora berarti aja merek-merek kaya sepur merek mbok ketlampit agar munggahisan kepenak utawa enak. Kowe ki apa maneh Pak? Angger merek bae. Ora oli apa maning nunggang karo kuwi lho. Lha kaya Pak tadi kumpul jemuahan sing ibadah bagi ora oli apa maning hubung-hubung sing anu gembuyaken ora kena kaya gue. Tapi sing dicantumkan memang cukup wala taqrabuz zina, aja merek zina. Ya niku pentingnya kudu nganggo nalar, kudu nganggo kaya gue, Pak. Gitu ora kena jemuah oli. Kaya jenenge ora malah oli. Sing oli kena siapa? Larangannya adalah semua aktivitas, semua kegiatan yang potensial mengumpulkan massa semua dilarang.
Lah anggar pasar secara oli, pasar itu anggar ketika pasar itu ternyata memang untuk transaksi kebutuhan pokok, balik maneh sing paling dhuwur di antara 5 pokok tujuan agama niku hifdzun nafas, menjaga nyawa. Wong ora jemaah urip, tapi ora madang kok mati. Mulane pasar ya buka baik aja mangan rika. Sampai dengan batas tertentu pasar bisa tetap dibuka. Karena orang tetap harus transaksi untuk madang. Tapi ora Jumatan wong tetap urip. Dan ora dosa, nek aja kaya wong semu kaya dosanan kuwi dinen. Wong biasane ora dosa. Ayo madeni ora usah pikir-pikir. Madeni lho. Ya biasa wis apa. Lah yang nginyong sing jalan-jalan kok usah bebas cuman santai kok sing ujar kuno jumontokan mangan tahun kok wis iki ora ono jebok ora ya madeni lho. Santai bae kan santai. Ayo mau didosa temen. Ora dosa. Sebab apa sampeyan? Sebab ana solusine. Ana alternatif, ana penggantine. Ya kuwi apa? Ya saduhur. Bahkan sebenarnya anggar menuju ke apa namanya? Tasya atau tasyriknya, ke urutan penegakan hukum Islam itu ya Jumatan ora Jumat. Jumatan ora dilakoni, akhirnya duhur. Niku ora berarti duhurnya pengganti Jumat itu. Wong sedikit Jumatnya pengganti duhur. Hakikatnya ketika masuk waktu antara jam 12 sampai jam 2 lah taruhlah, itu kan yang wajib sholat duhur, itu hukum asal. Ada hukum spesial ketika ada Jumat, lakukan Jumat. Dan mulanya kan Jumat itu sebagai pengganti duhur. Mulanya Jumat rakaat, duhur ke 4 rakaat, Jumat rakaat. Mulanya anggar bisa soten ya demenangi khotbah kaki teku ya. Asal ngono bagi khotbah. Masalahnya khotbah loro, Jumat rakaat ke papat ke minangka genteni duhur sing patang rokangan. Jadi sebetulnya ketap-ketap nembagi kupelukan sakit khotbah. Kan berarti duhur mung telu jane kan. Menangi khotbah siji sipe kowe ngrati-imbang jere duhur kowe patang rokangan, jumahan rokangan terusan khotbah ana loro. Kuwi maksudnya kayak kuwi. Jadi begitu ora Jumatan itu ora berarti tenang Jumatannya dengan ora wong asli ke duhur hukum aslinya. Lah karena ada hukum spesial Jumat, maka kita kembali mengerjakan duhur karena ada ada alasan. Terus kue bangunan pikiran panjenengan, kita bangun pemikiran bahwa Islam kue seperti itu ya. Terus Islam kue agama sing gampang ya, agama sing yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Islam kue udah agama sing gawe kasaman iku mate ora. Tapi gampang. Semua tuntutan ataupun tuntunan perintah-perintah agama itu pasti diberlakukan mastata'tu bi qadri mastata'tu, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Kaitannya kalau kewajiban ketika ada aral seperti hari ini niki wonten corona niki ya nun sewu kembalinya kepada contoh yang diberikan oleh generasi salafus sholih yaitu kepriwe Kanjeng Nabi ngadepi kahanan sing mirip kaya niki, kepriwe para sahabat sing murid Nabi langsung ngadepi kahanan kaya iki. Ana wong ngomong iki pada wedi maring corona ora wedi maring Gusti Allah ya goblok jane yo. Kasar-kasaran bae halus-halusan wong edewek Mas Bayang Gambar. Lha wong wedi maring corona jere ora wedi Gusti Allah kepriwe? Wedi maring Gusti Allah jelas kudu. Tapi sareng mereka maring corona wedi kenapa? Ya bet kenane. Wong wedi maring ketunggen be kena kok. Wong wedi maring corona ora kena. Sing kita nulis sewune nggih kayaknya meneh bali ngene kenapa kaki karsu menyo ngomong nggih masa jutung ngono nggih mun mana udah sudah gendung. Nyong kan nutup tuh kaki ratu ngalor. Berarti kan nyong wedi maring udah. Apa nyong dosa? Yo genana ulah ulang begedene nang kana. Perlu le nyong ya balik muter tuh ngono mbok. Berarti nyong dosa. Ya ora aku wedi ulang, ya wedi dosa, ya ora dosa. Sing dosa bae nyong wedi ulang terus udah sembuh. Terus. Lah nyong nek wedi ngono ora nyembah corona ora mbok. Wedi maring Gusti Allah nyembah nek wedi maring corona ya melayu. Wedi maring singa yang melayu, wedi maring uda yang melayu. Lah kan Nabi kan kaya niku. Ya, tak baca hadisnya nyong madan kelalen kali dibaca ayo ora ngerti artine. Langsung artine bae. Angger siramu kabeh awakmu weruh siji ning wabah ya kon mlayu kaya dene weruh maring kewan sing buas, kewan sing galak. Dadi ngerti ana wabah, ya kon mlayu oleh mlayu kaya dene wedi sebab ana kewan sing galak. Jadi orang salah kita melayu artinya melakukan langkah-langkah menghindar dengan cara-cara yang cepat, cara-cara yang ekstrim sekalipun sampai ini gang ditutupi sebegitu itu bagian dari apa? Melaksanakan perintah Nabi. Orang jero wedi maring Gusti Allah ya jan uteke ya Allah. Ganyongan nemen wis bingung pikiran. Ya masa wedi maring kono ora wedi. Sing ora wedi maring Gusti Allah sapa?
Kita bagaimana bisa nyembah, bagaimana corona menghindar gitu loh Mas betul. Itu Kanjeng Nabi oleh ketika kaya niku. Terus sing contohna langsung dan sing iki mirip ini pernah terjadi, Pak. Nggih. Wallahu alam nggih, para ahli sejarah itu mencatat dalam beberapa kitab tarikh Kanjeng Nabi seda diganti Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar seda diganti Khalifah Umar bin Khattab. Pas zaman Umar bin Khattab jadi presiden. Salah segini kamane nggih, dan ibu kota teng Madinah. Nah, sing jadi gubernur-gubernur ya otomatis ya sahabat-sahabat sing pada cakap pinter diangkat menjadi gubernur di daerah-daerah ya awalnya memang jajah ya ekspansi gitu termasuk nang daerah Syam utawa seniki Syria sedang Mekah ngalor ngetan teng mriku niku sudah masuk wilayah Islam dipimpin kalian Abu Ubadah bin Jarrah niki seorang sahabat yang sangat alim murid Kanjeng Nabi langsung ya kancane Umar presidennya Umar. Nah, dalam rangka tugas kenegaraan siji waktu Umar arep melaksanakan kunjungan kerja maring Syam niku provinsi Syria provinsi Syam zaman ini Syam jenenge. Mulane Syam niku sih Palestina kelebet, nek sedikit Syria Palestina beda negara. Kowe ya ora penting kok aja pikirna kowe urusanku kalau penting. Anak gubernur, anak provinsi jenenge Syam. Lah, Pak Umar, Presiden Umar dengan rombongan kepresidenan ingin kunjungan kerja ke urung zaman HP, urung zaman komunikasi canggih, hidup-hidup ya dijadwalkan berangkat. Urung butul maring provinsi dikabari bahwa nang lagi ana apa? Lagi ana corona lah, jarene lagi ana corona. Gawat niku, pokoke esuk lara sore mati, sore lara esuk mati paribasan kaya niku. Lah, sebab ngrungu ana berita kaya niku, akhirnya rombongan dihentikan berkemah di pinggir kota Syam niku di perbatasan provinsi Syam. Berkemah di situ mempertimbangkan sidak napa ora. Di tengah-tengah kaya niku lajeng Pak Gubernur Abu Bakar bin Jarrah nusuli wong kedatangan presiden kan biasanya gubernurnya menyambut dari bandara kan wong kehormatan. Di samping nyambut juga arep memaksa memastikan Pak Presiden tetap lanjut perjalanan. Lah ya kan gubernur apa presiden itu wis gawe jono ana sing nyimplung ana sing ora ngudi apa ana kaya drama kaya kowe pada bayang zaman kuda zaman iki yo. Wis disiap-siap nang masang layu ana sing ora ngudi delaburi giline. Lah sidakan kaya apa kecewane kan. Akhirnya Pak Gubernur maksa mari tetap lanjut perjalanan. Protokol disiapkan, acara disiapkan, bocah cilik wis dilatih nari dan sebagainya kan kayak apa kecewaan kan. Ya sami lah saya kira cuman konteksnya berbeda. Umar diskusi karo penasehat sing intine Umar mengatakan enggak, kita balik kanan. Nah, perdebatan itu cukup memanas. Ya, bodoh-bodoh murid Nabi ini. Akhirnya Abu Bakar itu sampai akhirnya menggunakan kata pamungkas sing ujare Umar saka. Pak Umar sama Pak Presiden ini. Mati urip kan dosa Gusti Allah. Wong jenengan jadwal hari ini kunjungan ke provinsi kami, datang ke daerah kami. Hanya karena penyakit yang merupakan takdir Allah, Anda mengurungkan niat Anda, membatalkan rencana kunjungan kenegaraan. Apa panjenengan mau lari dari takdir Allah? Melayu sekang takdiring pangeran. Padahal kitab-kitab tauhid, kitab-kitab teologis, kitab-kitab agama, kitab-kitab akidah kan dikatakan wal harubu min qudratillah mustahil. Kita melari dari takdir Tuhan itu nggak mungkin. Diserang dengan kalimat itu. Nah, Umar marah, beliau memang temperamen kan. Oleh gubernurnya kayak gitu, beliau marah tapi kemudian jawab dengan sangat cerdas. Kalau saya punya seekor kambing, bisa terjemah bebas. Arep tak ngon, barang angon wedus, engkana ana serongan suku lemu-lemu, engkana ana serongan garing jengking. Aku tak milih serongane wedhus tak tuntun maring serongan sing suka lemu. Ora sida maring serongan sing garing jengking. Ki berarti takdirnya ora maring serongan sing garing jengking, ninggal serongan sing garing, tapi melayu utawa menggok nuju maring serongan sing suka lemu. Ki jenenge takdir Gusti Allah juga. Dadi aku ora sida mburu maring Sam, maring daerahmu sebab lagi ana wabah, kuwi ya takdir Gusti Allah. Nek kok ngalen aku melayu? Iya, saya jawab, aku melayu. Tapi melayu bali maring Madinah, kuwi juga takdir pangeran. Maka saya lari dari satu takdir Allah, berlari menuju takdir Allah yang lain. Tapi melayu sekarang takdir serongan garing, sebab pagi angon, melayu maring serongan sing sukete lemu-lemu. Dan daripada ada takdir giyang-giying, ada takdir gerak-gerak, ada takdir dari PDP kan suka ada takdir waras semua. Nah kalau semua kita punya kesempatan memilih, kenapa memilih yang jadi PDP? Ya milihnya ya seperti itu. Akhirnya Umar kembali. Abu Bakar bin Jarrah ngotot kembali ke kota dan hampir separuh penduduk Syam itu sebenarnya saya termasuk sahabat-sahabat utama kayak Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat utama, terus Suhail bin Amr dan sebagainya. Udah
Contoh ngadepi corona, Umar bin Khattab niku balik anu. Sehingga ana wong sing nun sewune nggih dengan bergaya agama mengatakan bahwa percaya kepada Gusti Allah, urusan Gusti Allah, pasrah kepada Gusti Allah. Apa kita ragu dengan ketauhidannya sahabat Umar bin Khattab? Apa kita merasa lebih tawakal daripada sahabat Umar bin Khattab? Padahal Umar bin Khattab itu julukannya Al-Faruq, orang yang membedakan hak dan batil tegas. Dalam salah satu ngendikan Kanjeng Nabi, ini sahih. Betapa Nabi itu pernah gini Pak, ayo hubungan ijek-ijek Nabi dulu. Pating kedebok ya. Nabi kan pirsa. Jadi setan kuwi pating kedebok mlayu gilang bengi. Ana apa jane iki? Nabi mi sahabat ki, setan pada mlayu apa ki? Jajal arepan apa iki dening setan pada tabrakan. Ternyata barang itu anak Umar jadi jadi arepan anak Umar teka setan ki mlayu. Gila bukan pedih. Wedi apa nomor ki? Jadi anak Umar artinya wong saking mari Gusti takwane temenan, setan wedi mari Umar. Lah wong sing kaya kuwe masa kita berani apa mengatakan lebih tauhid daripada Umar? Sing semono kandele tauhid bae. Anak corona mundur karena keyakinan agama, keyakinan takdir, masa kita dengan alasan lebih apa namanya takdir Gusti Allah dengan alasan pasrah mari peran jadi nabrak-nabrak tetap maju bae nabrak bahaya kan seperti itu. Tapi berarti nyontos apa? Nyontos murid Kanjeng Nabi. Manut maring Kanjeng Nabi kon mlayu kaya dene mlayune wong sing weruh kewan sing gawa. Iki dalil-dalil keagamaan seperti itu. Nah, yang kedua, yang terakhir yang adalah dalil yang kedua sing cekelan iki nyong guyon ngomong tapi ya serius. Pak edaran yang ditandatangani oleh kita ini desa yang sing anu edaran itu dari bupati nggih, edaran dari Pak Bupati terkait dengan apa namanya ini kan memang ditangani oleh Pak Bupati. Ya pangapura sih, anggar Pak Insinyur Jamat Husain ya nyurak juga letes cerita agama, cerita masalah kesehatan. Sebab butuh ini itu makin wong bodoh. Beliau insinyur sipil ya kayak bro, kayak cocok bisa cerita tentang bangunan karena memang beliau sarjana insinyur teknik sipil. Tapi beliau menandatangani edaran yang hasil dari rempugane wong sekabehane lapisan masyarakat. Cerita keamanan ya Kapolres tentu beserta jajaran yang terlibat tadi dari Kodim, Dandimnya, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan. Angger cerita kula jenengan wis sing kudu cerita babagan kesehatan berarti ya butuh wong sing ahli ya tentu Kepala Dinas Kesehatan dengan timnya. Dan cerita agama Ketua MUI, pengurus MUI Kabupaten hadir. Saya telepon langsung Pak sama Sekretaris MUI Pak Dr. Ridwan. Itu alumni Al-Hikmah Benda, alumni Tebireng Jombang. Ya doktor, beliau wakil rektor IAIN Purwokerto. Secara pribadi saya kenal. Saya WA karena apa? Anaknya sih lho pas lagi beredar tanda tangan. Kayak kan kadang-kadang boxing gawe kaki mingan kan kamu kene valid apa ora? Saya telepon. Sahih, itu memang betul-betul dihadiri oleh orang-orang itu. Semua yang tertera itu yang saya kenal saya japri semua. Ya sing jawab langsung 6 orang. Sekretaris MUI, Ketua FKUB Pak Dr. Roki, Ketua Roy Surya Pacahit UGM Muhni Labib, kemudian Kabak Kesra Pak Fatih Kuliksan kan biar sama di sini jadi saya masih kenal. Itu menyampaikan ya Mas asli ke pertemuan kami itu tanda tangan kami. Jadi sing takkan nang wingi-wingi bareng asli wong wis pada kumpul bareng rembugan sing akhirnya keputusannya sebagaimana kita pahami kon pada maring aturan. Artine ketika keputusan itu digodhog, dirembuk sing ngrembuk kuwi ya ora penjorangan lah. Cita kesehatan ya ahline, cita agama ya ahline, cita keamanan ya ahline. Angger abdi bentur karo agama nyuwun pangapunten nggih teng mriku sebagai wong Islam secara umum anak MUI. Angger nyong mrika pada sing ketengan sampeyan iki nun sewu Pak Babin wong NU ya dari Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah juga hadir. Lah kelas Rois Suriah pengurus cabang, Ketua MUI wis mutusna kaya gue. Nah niki sing kula ngomong mol kaya nyong kelas mustolih nang kene kadang-kadang nyeluk Pak Ustad ya ha Ustad ya kene Kiai 5 watt mbok. Kelas lain 5 watt. Lah nek sing 100 watt ngomong ngalor kok dek ngidul mah dhewe pisan kok. Nyong ora ngomong Kiai dari Kamadeh to tapi Kiai 5 watt lah sering nyong ya tahu diri lah nyong iki lho. Kalaupun saya diustadkan oleh anak-anak ngaji, kalaupun saya kadang dikiaikan 1-2 orang, ya saya tahu diri lah. Paling-palingnya khotib imam Zul Khotib. Tak mirip dia tak mirip Imam Bat juga otomatis. Ya kan kita tahu diri lah. Saya kira itu rumus untuk kita ya kita boleh punya pendapat, kita boleh punya ide, boleh punya pemikiran. Nah,
Kuwi nggo dalil nang kula pribadi kenapa saya mantep ngikuti sesuai aturan ya, di samping yang namanya orang bernegara itu butuh stabilitas. Maka dalam hal ini mbok jenengan anak kiriman share sekong kiai sing kudu lipat gedene sing isine kayong beda, kita terima saja. Itu informasi. Angger kayong ilmiah, kayong apik, terima ngaji alhamdulillah. Iya no. Gus Najih jadi putrane Mbah Maimun lalu. Terima saja itu ngaji. Aja wateh maring tokohnya karena beliau orang alim. Angger pancen kowe bener loh ya, karena bisa aja itu jadi ngendikane Ganu Abi Umran itu zaman siki masyaallah yang namanya hoax luar biasa. Angger pancen betul Allah ya apa namanya Al Mukarram Gus Najih Maimun ya, putranya Maimun Zubair dari Sarang Rembang ya, ngendika seperti yang beredar di grup sepertinya itu berbeda pendapat dengan mainstream dan kebanyakan ulama, itu namanya ijtihadi, namanya pemikiran ulama. Kita terima sebagai bagian dari khasanah keilmuan. Tapi dalam konteks permasalahan bernegara, orang Ahlussunnah wal Jamaah itu enggak ada ceritanya wong NU berontak. Gila-gila kayak apa zaman Orde Lama, Soekarno nampani PKI jejeran, anak Subandrio, anak Khairul Saleh, anak Aidit, orang NU jangan contoh Islam yang lain. Mereka yang hari ini berjenggot waktu itu bikin Masyumi, dan nyata Masyumi berontak. Menyokong, Masyumi nggak berontak tapi menyokong PRRI Pertes di Sumatera sehingga dibubarkan. Sebagian Islam sing luwih keras maning Kartosuwiryo ya di Malabong memproklamirkan DI ya Darul Islam, DI Tentara Islam Indonesia. Tapi Islam NU dengan pirsa nggak ada sejarahnya NU berontak, nggak ada. Gelane kayak apa? Ya Soekarno malah jago ngundang PKI. Gelane orang cocoknya kayak apa? Tapi bagi kita nggak ada berontak. Kita masuk lewat jalur agar mengingatkan. Nah, maka apa maning keputusan saat ini bukan keputusan yang menyakitkan bagi umat, tapi keputusan gue selamat bareng-bareng. Jadi dalam kacamata agama, ya menurut yang saya pahami, alur pikirnya itu saya sampaikan di awal. Alur sederhananya gini yang cerita ya tahu dirilah wong kita kalaupun mandan ngerti ya kelas 5 mufat begitu nggih. Terus yang ketiga, stabilitas itu dibutuhkan adanya sebuah ketegasan. Pemerintah harus tegas mengatakan A, penegakannya oleh teman-teman aparat ya. Kalau ada 1-2 yang berbeda ya, kalau perbedaannya dalam konteks pemikiran kita terima sebagai sebuah hasanah keilmuan. Tapi kalau melakukan langkah-langkah yang sudah kategori memberontak, apal Quran pun dia, ngawan puasa bengi tahajud pun dia, kalau sudah melakukan tindakan yang makar, yang buhut dalam konteks kacamata Islam itu halal diperangi. Halal diperangi. Maka kemudian jangan kaget ketika NU di zaman Orde Lama mendukung Soekarno untuk memerangi DI. Padahal nek jenengan ngerti, DI sing asli sebagian hafizul Quran, qaimul lail, shaimun nahar. Wong sing hafal Quran, sing bengi tahajud ngawani puasa. Amaliyah keagamaannya itu ya mohon maaf ya, para tentaranya, para polisi ini ya kalah atuh ibadah. Tapi karena mereka bagut, mereka berontak, NU mereka untuk ditumpas. Itu bagian dari karena hidup bermasyarakat itu butuh stabilitas. Kalau nggak ada ketegasan sikap dari pemerintah, nggak ada keputusan, masyarakat semakin terombang-ambing. Kalau hari ini nggak butuh terombang-ambing, anak Yesus ngomong alhamdulillah jadi ngaji, jadi ngurung kayak gitu saja nikmati. Tapi kepatuhan tetap kita patuh pada ulil amri. Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat pada Allah, pada Rasul dan pada pemerintah selama regulasi, aturan, undang-undang pemerintah itu bukan sesuatu yang mengajak kepada kita maksiat. Dan ini saya meyakini 1000% aturan ini bukan aturan yang mengajak kita maksiat, tapi justru aturan yang mengajak selamat. Saya kira itu para hadirin sekalian tambahan dari kami untuk lebih menguatkan dan meyakinkan kita kembali. Dan kita yakini ini bagian dari ibadah kita, yakini ini bagian dari khidmah dan pengajaran kita kepada masyarakat, kepada bangsa dan agama. Karena hidup ini tidak lain tujuannya adalah untuk semata-mata mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah dan saya mohon maaf ya, saya pakai bahasa yang mungkin agak